Halo sobat sekalian. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai cara penyusunan RKS perubahan. Sebelum membuat RKS perubahan, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama itu, siapkanlah RKS sebelum pergeseran atau RKS yang pertama kali teman-teman buat. Kemudian siapkan RKS pergeseran. Dan yang terakhir, siapkan progres data jumlah siswa yang telah terinput di Dapodik. Ketiga jenis file tersebut ada kegunaannya untuk penyusunan RKS perubahan. Yang pertama, kenapa disiapkan RKS sebelum pergeseran? Karena RKS tersebut berguna untuk melihat jenis-jenis belanja yang telah teman-teman atau sobat data sekalian telah rencanakan pada kegiatan sebelumnya. Jadi di RKS perubahan ini, semua jenis belanja pada RKS sebelumnya itu wajib terinput di RKS perubahan. Apabila di RKS perubahan ini ada jenis belanja sebelumnya yang belum atau yang tidak terrealisasi, maka itu tetap harus atau wajib dimunculkan, dengan catatan apabila belanja tersebut tidak terrealisasi tetap dicantumkan, tetapi untuk volume, kemudian satuan dan harga satuannya itu kita berikan atau dikosongkan saja, teman-teman. Jadi contohnya ini untuk lembur gurunya tidak terrealisasi kemarin, kita lihat saja. Kemudian jenis belanjanya itu tetap sama, tetap ada. Tetapi untuk jenis rincian perhitungan maupun jumlahnya itu dikosongkan. Dan saran saya, blok dia atau warnai sehingga tergambar bahwa kegiatan tersebut tidak terrealisasi. Tetapi apabila terrealisasi, tetap dimasukkan dengan catatan sesuai dengan yang dikeluarkan. RKS perubahan ini sebenarnya mudah saja, asal kita tahu jalan kerjanya. Nah, lanjut. Setelah kita memegang 3 file tersebut atau telah menyediakan 3 jenis file tersebut, RKS sebelum pergeseran, kemudian RKS pergeseran dan data Dapodik, maka silakan melanjutkan. Nah, terlebih dahulu teman-teman di RKS perubahan ini, tentunya kita menghitung terlebih dahulu jumlah atau pagu real dari tahap 3. Kita ketahui bersama bahwa ketika teman-teman menyusun RKS sebelum atau RKS pertama, itu kita telah diberikan pagu sesuai dengan Kepmendikbud nomor sekian. Itu merupakan pagu perhitungan jumlah siswa pada tahun sebelumnya. Kemudian di pagu tersebut kita diberikan besaran jumlah dana, besaran jumlah dana ini saya ambil sampel salah satu sekolah. Besaran jumlah dananya itu adalah sekian, kemudian dibagi 30, 40, dan 30%. Perlu teman-teman ketahui, di pagu tersebut itu merupakan pagu real untuk tahap 1, tahap 2, tetapi masih pagu sementara tahap 3. Mengapa demikian? Karena
Kementerian Pendidikan itu sendiri itu mengambil data terbaru atau penghitungan datanya untuk tahap 3-nya itu berdasarkan jumlah siswa cut off atau yang terdata di Dapodik per tanggal 31 Agustus tahun berjalan. Data siswa yang berada di Dapodik per tanggal 31 Agustus tahun berjalan itu digunakan untuk perhitungan dana BOS tahap 3 tahun berjalan dan dana BOS tahap 1 dan tahap 2 tahun berikutnya. Nah, itu perbedaannya perhitungan anggaran yang ada di daerah dan perhitungan anggaran dari kementerian. Kalau perhitungan daerah itu ketika di awal tahun contohnya 150 miliar, itu real dari awal Januari sampai Desember itu pagu anggarannya 150 M. Tetapi di data perhitungan dana BOS untuk perhitungan data siswanya atau data jumlah anggarannya itu berdasarkan untuk data yang saya jelaskan tadi, itu anggaran 1 tahunnya masih anggaran real untuk tahap 1-2, tetapi kotor untuk atau untuk tahap 3-nya itu masih anggaran sementara. Jadi bisa dipastikan untuk perhitungannya itu perhitungan untuk tahap 3-nya itu berdasarkan berdasarkan data cut off per 31 Agustus untuk dana tahap 3 tahun berjalan dan dana tahap 1-2 tahun berikutnya. Nah, kira-kira begitu teman-teman sekalian. Jadi pastikan terlebih dahulu jumlah siswa yang ada di sekolah itu telah terdata di Dapodik bertanggal atau batas sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun berjalan, sehingga data jumlah siswa yang berada di Dapodik itu merupakan data perhitungan untuk mendapatkan pagu anggaran real dana tahap 3 tahun berjalan. Saya ambil contoh di sini salah satu sekolah. Untuk perhitungan dana tahap 3-nya kita lihat bersama. Itu jumlah siswanya sejumlah 139 siswa. Kita masukkan atau kita rumus 139 dikali 900.000. Ya. Kenapa 900.000? Karena satuan untuk penerimaan dana BOS, dalam hal ini saya mengambil sampel untuk sekolah dasar, itu sejumlah 900.000. Ya, kalau sobat sekalian ingin mengambil datanya atau mengambil sampelnya untuk sekolah menengah pertama, itu 1.100.000. Ini tinggal disesuaikan. Nah, setelah dikali 900.000, silakan teman-teman atau sobat data sekalian mengalinya lagi 30%. Kenapa 30%? Karena data perhitungan untuk tahap 3 ini itu sejumlah 30%. Nah, di sini banyak saya lihat atau pengalaman saya, banyak sobat data yang masih bingung untuk perhitungannya di dana BOS ini. Mengapa demikian? Ada beberapa yang sempat saya dapat. Di tahap 1 maupun tahap 2, itu mereka kembali menganggarkan pagu anggaran di sesuai dengan perhitungan tahap 3 dengan tidak lagi atau menarik data perhitungan di tahap 3, mereka kembalikan lagi di tahap 1-2 tahun berjalan. Mestinya itu tidak boleh teman-teman atau sobat data.
Jadi pagu anggaran tahap 1 maupun tahap 2 di perhitungan tahap 3 ini itu jangan lagi atau mengambil kembali perhitungan yang data siswa terbaru, tidak boleh ya. Jadi di tahun berjalan itu untuk tahap 1-2-nya itu berdasarkan perhitungan jumlah siswa pada tahun kemarin. Jadi kira-kira seperti itu gambaran. Sehingga pagu anggaran yang sebelum cut off 31 Agustus tersebut itu berubah. Kalau jumlah siswanya naik berarti pagu anggaran 1 tahunnya itu naik. Kalau jumlah siswanya menurun berarti pagu anggaran 1 tahunnya itu menurun. Sama juga dengan tahap 3. Kalau jumlah siswa naik berarti pagu anggaran tahap 3 naik. Kalau jumlah siswa menurun berarti pagu anggaran tahap 3 menurun. Nah, kita lanjut ke inti permasalahan. Setelah teman-teman mengalihkan 30%, maka akan didapatkanlah pagu real dana tahap 3-nya. Setelah mendapatkan pagu real tahap 3, teman-teman jangan langsung menginput di pagu anggarannya. Tetapi terlebih dahulu pastikan apakah di tahap 1-2 ini ada silpa atau tidak. Ya, atau ada sisa penggunaan anggaran. Sisa lebih penggunaan anggaran itu singkatan dari silpa. Ya, mohon maaf kalau saya keliru. Kemudian begitu juga di tahap 2. Pastikan ada dengan tidaknya silpa. Nah, di sini kembali kita lagi, atau pengalaman saya masih banyak yang bingung bagaimana menentukan silpa. Sebenarnya mudah saja teman-teman untuk menentukan berapa besaran silpanya kita. Kita kembali ke RKS sebelum pergeseran. Nah, di sini kita mendapatkan pagu real data pagu anggaran yang pertama atau di RKS sebelum RKS perubahan atau pergeseran. Jadi data realnya itu kita lihat bersama. Untuk ini dana tahap 1-2-nya. Untuk dana tahap 1-2-nya ini contoh realnya. Contoh realnya untuk dana tahap 1-nya kita kurangi dengan perencanaannya teman-teman di RKS perubahan. Kita kurangi. Ya. Kita kurangi saja. Kemudian ya, mohon maaf, laptop saya mau robek. Nah, cara menentukan RKS penentuan pagu anggaran tahap 1-nya ya, untuk mendapatkan data silpanya. Nah, setelah teman-teman kurangi dengan data tahap 1 di RKS perubahan, ya. Ya, mohon maaf, ini kayaknya sekolahnya salah penghitungan. Mestinya di
RKS di RKS perubahan ini kayaknya dia salah penghitungan untuk perhitungan data jumlah pagunya. Ya, saya temukan kesalahan di sini. Ini kayaknya data jumlah pagunya tahap satunya ya naikkan. Mestinya dia harusnya data pagu tahap satunya sejumlah ini 37050. Ya. Kayaknya untuk dana tahap satunya ini dia sesuaikan lagi dengan penghitungan 1 tahun. Nah, ini sini teman-teman. Ya, sini. Ini saya jumlahkan tadi data tahap 3-nya itu dia pakai perhitungan di tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini yang sering kali teman-teman salah. Mestinya perhitungan di tahap 3 ini jangan lagi dikembalikan di data tahap 1 maupun tahap 2. Itu tidak boleh. Karena perhitungan tahap 3 ini itu hanya real digunakan di tahap 3 tahun berjalan dan tahap 1-2 tahun berikutnya. Ya. Karena dana tahap 1-2 ini berdasarkan pagu anggaran sebelumnya. Pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kemendikbud pada awal tahun. Jadi tidak bisa kita ketika melakukan perhitungan di tahap 3 ini kita tambahkan lagi di pagu tahap 1 dan tahap 2-nya. Tidak boleh teman-teman. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, di pagu anggaran di awal tahun itu kita mungkin masih menggunakan volume kali satuan atau jumlah siswa kali jumlah siswa kali pagu anggaran satuan per siswa. Kemudian totalannya dapat, itu untuk di perubahan itu tidak berlaku. Karena perhitungan dana tahap 3-nya itu hanya berdasarkan jumlah siswa sekarang, dan perhitungan tahap 1-2-nya itu perhitungan data siswa, ya, perhitungan data siswa tahun sebelumnya. Nah, ini teman-teman jangan sampai keliru. Setelah mendapatkan pagu real tahap 3, jangan lagi ditambahkan di tahap 1-2, itu dilarang keras atau itu keliru. Karena tahap 1-2 itu sudah real berdasarkan data pagu anggaran di awal tahun tersebut. Ya, itu yang jadi perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini satu sekolah ini kayaknya ada kekeliruan. Nah, setelah teman-teman memastikan real, ini saya lihat jumlah tahap satunya 37359. Ya, harusnya dia untuk dana tahap satunya itu masih menggunakan ini data real tahap 1 dan tahap 2-nya. Ya. Dan untuk perhitungan tahap satunya, apabila memang pengeluaran atau yang terrealisasi sejumlah 37 maupun sejumlah 50, itu silakan dimasukkan saja di anggaran tahap 1-2. Ya, untuk mempermudah berapa perencanaan tahap 1 maupun tahap 2-nya, ini sudah berdasarkan apa yang telah kita realisasikan. Ya, kalau memang realisasinya sejumlah pagu anggaran sebelumnya, berarti itu tidak ada lagi silpanya atau tidak ada lagi sisa anggarannya. Tetapi apabila memang tidak sesuai atau mungkin berkurangnya, teman-teman jangan sampai di RKS perubahan ini melebihi pagu anggaran yang RKS sebelumnya atau sebelum pergeserannya. Itu jangan sampai, karena ketetapannya di RKS sebelumnya itu sudah ditetapkan sejumlah sekian yang harus dibuat perencanaannya. Jangan sampai di RKS setelah perubahan ini ada kenaikan. Nah, itu yang keliru teman-teman. Jadi maksimal anggaran untuk tahap satunya itu sejumlah
sejumlah pagu anggaran sebelumnya. Itu yang perlu teman-teman perlu ketahui. Ya, jangan sampai keliru. Nah, saya ulangi lagi. Ini dana tahap 1 dan tahap 2 di RKS perubahan atau perencanaan tahap 1 dan tahap 2. Ini berdasarkan dana yang telah kita realisasikan. Berdasarkan pagu anggaran sebelumnya. Ya. Jadi mudah kan saya teman-teman? Kalau memang dia di RKS perubahan ini tidak sesuai atau maksimal atau untuk tahap 1 dan tahap 2-nya ini tidak sesuai dengan, tidak melebihi ataupun tidak pas dengan anggaran yang sebelum pergeseran, jadi sisa kurangi saja. Pagu anggaran sebelumnya kurangi dengan anggaran yang telah terrealisasi, maka didapatkanlah jumlah pagu jumlah silpanya. Nah, setelah teman-teman dapat real silpa tahap 1 dan tahap 2, ya, silakan ditambahkan di data real untuk pagu anggaran tahap 3. Nah, didapatkanlah jumlah totalan untuk pagu anggaran tahap 3 setelah ditambahkan dengan silpanya. Ya, itu teman-teman yang kuncinya untuk perhitungannya. Nah, setelah sobat data dapat data real tahap 3, silakanlah ditambahkan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3-nya. Nah, itulah dia pagu anggaran untuk RKS perubahannya. Tetapi ingat, jangan dipusingkan lagi dengan variabel jumlah siswanya, karena perhitungan jumlah siswanya lagi tidak berlaku. Maksudnya, jangan lagi kita dipusingkan perhitungan jumlah siswa. Oh, kenapa jumlah dananya ini tidak sesuai dengan perhitungan jumlah dana siswa tahap 3? Ya, jangan. Karena perhitungan tahap 1, 2 ini berdasarkan jumlah siswa tahun kemarin, dan tahap 3 berdasarkan jumlah siswa tahun berjalan. Nah, sehingga kita jangan lagi mengalihkan jumlah siswa tersebut untuk mendapatkan pagu anggaran 1 tahun, terkecuali ya, jumlah siswa pada tahun ajaran sebelumnya itu 50 contoh, dan yang tahun ajaran sekarang ini jumlahnya 50. Nah, silakan pakai perhitungannya, karena realnya 50 kemarin, 50 sekarang, atau 10 yang lulus, 10 juga yang masuk. Nah, itu jumlah anggarannya itu tetap bertahan. Ya. Ini sudah jelas ya teman-teman. Nah, kita lagi masuk ke permasalahan yang kedua. Di RKS kemarin, karena kita sempat kemarin melaksanakan RKS pergeseran dikarenakan ada musibah COVID-19 ini, kemudian juga ada penggandaan modul untuk pembelajaran luringnya, kita melaksanakan RKS pergeseran. Nah, di RKS pergeseran ini, sobat data sudah mungkin melakukan suatu kekeliruan di mana, yaitu menghapus jenis belanja di RKS sebelum pergeseran. Nah, ini sobat data, menghapus jenis belanja di RKS sebelum pergeseran. Hal ini tidak dibenarkan. Apabila ada perencanaan belanja di RKS sebelum pergeseran tersebut, ya seperti yang saya katakan tadi, ada yang tidak terrealisasi, tetap dimunculkan di RKS perubahan. Tetap dimunculkan di RKS perubahan.
Dengan catatan apabila tidak terrealisasi, yang saya jelaskan tadi, tidak terrealisasi, munculkan saja jenis belanjanya tetapi dikosongkan untuk perhitungan jumlah, perhitungan anggarannya. Kenapa dikosongkan? Karena memang tidak terrealisasi. Jangan sampai teman-teman isi ataupun mencantumkan anggarannya, maka itu akan berpengaruh di perhitungan pagu anggaran yang sudah saya jelaskan tadi. Dikosongkan saja. Kalaupun terrealisasi, ya cantumkanlah di RKS ini sesuai dengan apa yang dikeluarkan kemarin, atau yang sudah berdasarkan yang sudah sobat data belanja. Jadi ketika kita melakukan penghitungan setelah melakukan penginputan RKS, itu maka akan klop angkanya dan mendapatkan sejumlah pagu anggaran yang telah kita hitung bersama tadi. Nah, ini sampai situ teman-teman untuk penjelasannya. Jadi mudah saja untuk pembuatan RKS perubahan ini. Kuncinya itu hanya 3. Siapkan RKS sebelum pergeseran, kemudian siapkan RKS pergeseran kalau memang kemarin melakukan pergeseran, dan siapkan data siswa berdasarkan yang sudah terinput di Dapodi. Nah, kalau sudah dapat itu, silakan susun RKS perubahannya. Dengan terlebih dahulu, saya ulangi lagi, cantumkan terlebih dahulu perhitungan RKS tahap 1, tahap 2 berdasarkan yang dana yang telah terrealisasi. Kalau memang dana terrealisasinya tidak sesuai berdasarkan pagu anggaran sebelumnya, berarti ada di situ sisa anggarannya, baik tahap 1 maupun tahap 2. Setelah itu teman-teman sobat data tambahkan di data real pagu tahap 3. Kalau sudah selesai, maka jadilah RKS perubahannya dan siap diverifikasi oleh tim verifikasi kabupaten masing-masing atau tim verifikasi provinsinya untuk sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, mohon maaf. Jadi itulah perhitungan atau penjelasan sedikit untuk RKS perubahan. Kalau ada pertanyaan, silakan sobat data komen di bawah dan insya Allah itu akan saya jawab. Oke, sampai di situ untuk bukan tutorial ya, ini penjelasan saja pemaparannya. Yang mohon maaf kalau mungkin ada yang belum jelas untuk di RKS perubahan ini. Apalagi ya, ya untuk penjelasannya mungkin sekian. Ya, terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silakan like and subscribe. Ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentarnya. Oke, terima kasih sobat sekalian.